Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, Pak, maaf, eh, ini saya lagi di luar nggak apa-apa, Pak? tidak apa-apa. Ya, Pak. Yang penting bisa mengikuti ya. Siapa? Oke, saya mulai untuk mempresentasikan ya di pertemuan keempat ya. Pertemuan keempat untuk mata kuliah PPL ya. Ya, oke. Saya nggak dibuat apa namanya presentasi, tapi seperti ini saja ya, tidak di slideshow karena ada masalah ya. Oke, untuk mata kuliah PPL di pertemuan keempat ini kita akan eh, membahas mengenai requirement dan analisis. Nanti di samping ada juga eh, penjelasan lanjutan proyeknya seperti apa ya. Oke, jadi untuk agenda hari ini ada tiga. Nanti saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai requirement dan analisis. Kemudian nanti yang kedua ini berhubungan dengan proyek, yakni ada dokumen SKPL atau spesifikasi kebutuhan perangkat lunak ya, yang mana ini adalah dokumen untuk proses analisis ya. Setelah sebelumnya kita membuat project charter dan project scope di dokumen perencanaan. Nah, selanjutnya nanti akan membuat SKPL ya. Kemudian di sesi ketiga nanti kita akan diskusi mengenai perkuliahan, mengenai materi maupun mengenai proyeknya ya. Nanti jika ada pertanyaan atau diskusi apapun, nanti ada sesinya sendiri. Jadi ketika saya menjelaskan, nanti tolong diperhatikan. Kemudian kalau ada pertanyaan, boleh dicatat dulu, nanti ditanyakan di sesi diskusi. Oke, saya langsung ke materi dulu ya untuk hari ini. Oke, di sini saya punya gambar. Jadi kenapa kita perlu melakukan analisis kebutuhan ya. Jadi di sini ada gambar menjelaskan bahwa saya ini tahap analisis ya yang tengah. Jadi analisis ini merupakan penghubung antara proses rekayasa kebutuhan atau requirement engineering dengan fase perancangan atau desain ya. Nah, tanpa analisis ini, kebutuhan yang sudah didapatkan, yang sudah dikumpulkan, ini tidak ada artinya bagi software designer ya. Jadi kalau tahapan di RPL mungkin kalian juga sudah paham ya. Eh, di SDLC ada fase planning, kemudian analisis, desain, implementasi dan seterusnya, pengujian dan lain-lain. Nah, kita sekarang menginjak di tahap yang tahap analisis ya, rekayasa kebutuhan dan analisis. Nanti setelah ini kita masuk ke perancangan. Tapi sebelumnya kita nanti akan membuat dokumen SKPL dulu. Oke. Nah, sekarang saya ke definisi. Jadi di analisis ini kata kuncinya adalah penguraian kebutuhan yang utuh ke dalam bagian komponennya dengan maksud. Nah, di sini di highlight ada dua, mengidentifikasikan dan mengevaluasi serta hambatan, permasalahan dan hambatan sehingga dapat diusulkan perbaikan. Nah, kalau kita ringkas, jadi analisis kebutuhan ini merupakan fase memodelkan masalah ya. Jadi masalah apa yang kalian temui. Nah, sehingga solusinya adalah berupa perangkat lunak atau sistem yang akan kalian bangun. Jadi semua berawal dari masalah. Seharusnya kalau misalkan di dunia nyata, ketika kita mengusulkan aplikasi, tentunya ada permasalahan di situ. Jadi tidak asal ya. Jadi membuat-buat masalah sehingga dibuat aplikasinya. Nah, tapi seharusnya ada masalah dulu, kemudian baru aplikasi itu sebagai solusinya ya. Karena
terkadang membuat aplikasi belum tentu menyelesaikan masalah atau bahkan malah memperburuk masalah yang sudah ada. Nah, di sini jadi di analisis ini adalah kita mengidentifikasi serta mengevaluasi masalah dan hambatan sehingga nantinya akan diusulkan perbaikan. Jadi nanti di dalam SKPL itu kita menganalisis kira-kira masalahnya apa, kemudian kemarin juga sudah disinggung di perencanaan ada tahapan-tahapannya, misalkan seperti kita mengevaluasi fitur-fitur yang akan diterapkan, kemudian deskripsi fungsi-fungsi apa yang akan diterapkan. Nah, tentunya semua itu berawal dari masalah ya, masalah yang ditemui. Oke, itu definisi dari analisis kebutuhan. Intinya adalah memodelkan masalah. Nah, masalah ini nanti kita modelkan ke dalam bentuk diagram-diagram. Karena di mata kuliah PPL ini nanti kita menggunakan objek oriented ya atau yang berorientasi objek. Oke, selanjutnya. Nah, ini masih mengenai analisis kebutuhan di sini. Jadi analisis ini fokus kepada apa, bukan bagaimana. Nah, tadi apa di sini adalah apa sih sebenarnya masalah yang kita temui. Nah, di situ kita lakukan analisis. Ya, jadi bukan bagaimana ini membuatnya, bukan seperti itu, tapi lebih kepada apa ya, apa, what, masalahnya apa, sehingga kita bisa mengusulkan solusinya. Nah, ini dianalisis ya, fokusnya kepada apa sih masalahnya. Itu analisis ya. Jadi kita melakukan proses identifikasi masalahnya apa gitu ya. Oke, selanjutnya ada langkah-langkah ya. Jadi ada 4 langkah di sini untuk menganalisis kebutuhan ya. Yang pertama ada identifikasi, kemudian pemahaman, lalu yang ketiga ini ada pemodelan. Nah, pemodelan ini nanti kita menggunakan UML. Ada beberapa diagram, contohnya ada use case diagram, class diagram, kemudian activity diagram dan lain sebagainya. Nah, nantinya untuk pembuatan ini kalian bisa menggunakan tools Enterprise Architect. Toolsnya atau aplikasinya nanti saya beri yang sudah ada lisensi. Walaupun versi lama, tapi yang penting ada lisensinya. Kemudian untuk tutorial pembuatannya juga sudah saya sediakan bagaimana membuat use case, kelas dan lain sebagainya. Nah, itu di fase yang ketiga ya, memodelkan. Ya, di mana fase pemodelan ini merupakan core of analysis. Jadi inti dari analisis ini adalah memodelkan. Nah, masalah-masalah yang kita temui dimodelkan ke dalam bentuk diagram. Kemudian yang keempat tentunya ini pembuatan laporan, ini tahap yang terakhir, nanti kita akan buat dalam bentuk SKPL ya. Laporannya berupa dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Ini nomor 4. Oke, saya jelaskan satu persatu untuk langkahnya. Nah, yang pertama ada fase identifikasi atau langkah identifikasi di mana identifikasi ini bertujuan untuk memilih masalah mana yang akan dipecahkan ya dari kebutuhan yang didapatkan. Nah, di sini dijelaskan bahwa ketika kita membangun sebuah aplikasi atau perangkat lunak di situ tentunya ada masalah. Misalkan kita fokusnya pada misalkan sistem informasi akademik. Kira-kira masalahnya apa nih? Nah, kemudian kita cari kebutuhan-kebutuhannya, data-datanya seperti apa. Nah, ini kita identifikasi. Misalkan data mahasiswa ini ternyata belum menampilkan tagihan keuangan, misal seperti itu. Nah, itu kita pilih masalah mana yang akan dipecahkan di situ. Jadi dari sebuah aplikasi ini kita analisis, kita identifikasi kira-kira masalahnya apa, kemudian kita kembangkan ke fase pemahaman. Nah,
Pemahaman ini adalah mempelajari prosedur manual yang akan digunakan sebagai dasar pemodelan sistem. Nah, contoh nih, saya punya distro ya. Selama ini distro ini jualannya secara offline ya. Jadi ada orang atau pengunjung atau customer ini mengunjungi tokonya, kemudian memilih barang, lalu dimasukkan ke keranjang belanja. Keranjangnya ini ya, keranjang seperti misal di Alfamart dan lain sebagainya, ada keranjangnya. Jadi pilih baju atau jaket misalkan dimasukkan keranjang, lalu pergi ke kasir untuk membayar. Nah, setelah membayar, barangnya dibawa pulang. Nah, hal ini nantinya akan menjadi acuan ya bahwa prosedur manual, jadi manual seperti itu nantinya akan diterapkan di sistem. Misalkan kita akan, nah karena masa pandemi mungkin penjualan secara offline ini menurun. Nah, akhirnya si owner dari distro ini mengusulkan bagaimana membuat sebuah e-commerce. Nah, di situ ada prosedur manual tadi, pembelian seperti itu ya, atau penjualan dari sisi distro akan diterapkan di dalam e-commerce. Nah, tentunya langkah-langkahnya pun harus sama. Jadi proses bisnisnya, misalkan nantinya kita pasang katalog produknya, di situ ada deskripsi, kemudian nama produk, ada harganya. Nah, ketika si pelanggan nantinya check out di aplikasi, memilih barang, kemudian menentukan jumlah, lalu check out, melakukan pembayaran misalkan via transfer atau via e-money yang lain, misalkan ada OVO, ada GoPay dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah dibayar, verifikasi pembayarannya berhasil, lalu barang akan dikirimkan sesuai alamat yang ditulis. Nah, itu penerapan dari proses manual ke dalam proses yang terkomputerisasi. Di situ harus dipahami prosedur manualnya disesuaikan dengan proses bisnis yang sedang berjalan ya. Karena kalau kita perhatikan, kita punya atau mengenal banyak e-commerce misalkan atau marketplace ya, di situ ada contohnya saya sebut ada Tokopedia, kemudian ada Shopee, ada Lazada, Bukalapak dan lain sebagainya. Itu prosedurnya pasti ada sedikit perbedaan ya, walaupun sama-sama e-commerce atau sama-sama marketplace. Jadi prosedur manual atau proses bisnisnya pasti berbeda. Nah, itu fase yang kedua. Jadi pemahaman mengenai di langkah analisis kebutuhan. Nah, selanjutnya setelah kita pahami prosedur manualnya seperti ini, kemudian kita lakukan yang ketiga adalah ya pemodelan ya. Jadi pemodelan ini merupakan inti dari analisis di mana membentuk hasil pemahaman kebutuhan menjadi model-model. Nah, di sini modelnya biasanya berupa diagram di sini yang nantinya akan digunakan sebagai dasar perancangan perangkat lunak ya. Jadi fase 3 ini membuat pemodelan bisa berupa diagram ataupun gambar yang lain ya. Misalkan ada use case diagram untuk menggambarkan fungsionalitas, kemudian ada kelas, ada activity menggambarkan langkah atau urutan peristiwa kegiatannya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, ini fase pemodelan. Nah, tentunya pemodelan ini harus didokumentasikan, dibuat laporannya dengan fase yang nomor 4 ya. Jadi di sini membuat laporan dengan format standar ya. Jadi ada template-nya. Nah, nanti untuk membuat laporan SKPL ini gunakan template yang sudah saya sediakan ya. Jadi ada template-nya punya Udinus. Mungkin kalian bisa download juga di apa namanya di Google, tapi kalian akan mendapatkan template yang berbeda. Jadi mohon gunakan nanti template yang saya berikan ya. Jadi template-nya punya Udinus, di situ sudah ada logo dan lain sebagainya, udah ada petunjuknya, kalian tinggal mengisi. Kemudian saya juga sediakan nanti tutorial pengisian diagram, SKPL-nya ya, sudah saya sediakan, di mana ada beberapa partnya, part 1 dan part 2. Oke, selanjutnya setelah SKPL dibuat, kita
ke kebutuhannya. Jadi kebutuhan ini secara fungsional terbagi menjadi dua ya, ada secara fungsi, ada fungsional dan non fungsional. Jadi mungkin seringkali muncul pertanyaan apa bedanya kebutuhan fungsional dan non fungsional. Biasanya di situ akan ada yang menjawab bedanya kalau fungsional itu harus ada, non fungsional itu tidak harus ada. Itu jawaban yang keliru ya, jadi kurang tepat. Jadi baik kebutuhan fungsional maupun non fungsional ini harus ada di dalam sistem. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah kata kuncinya di sini. Jadi kalau kebutuhan fungsional, kata kuncinya adalah di fungsi ya. Jadi kebutuhan ini berhubungan dengan fungsi di dalam sistem ya. Jadi apa yang harus disediakan sistem, fitur-fitur apa, fungsi-fungsi apa, bagaimana sistem bereaksi terhadap input, kemudian outputnya seperti apa, perilakunya seperti apa, itulah fungsional ya. Jadi berhubungan dengan fitur atau fungsi. Contohnya misalkan kalau kita bicara mengenai fitur atau fungsi di Siadin mahasiswa, misalkan kita bisa melihat nilai, kemudian mencetak KRS, mencetak KHS, misalkan mencetak transkrip sementara dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan fungsi yang ada di dalam sistem. Nah, bedanya apa dengan yang non fungsional? Berarti kebutuhan yang bukan fungsi ya atau non fungsi. Nah, kebutuhan seperti apa di situ? Jadi batasan pada layanan atau fungsi yang ditawarkan. Di sini untuk non fungsional berhubungan dengan performance, berhubungan dengan waktu, berhubungan dengan ya tadi waktu akses, kemudian berhubungan dengan batasan-batasan proses pengembangan, berhubungan dengan keamanan dan lain sebagainya. Jadi kalau yang non fungsional ini lebih kepada kebutuhan yang bukan merupakan fungsi ya, tapi harus ada. Misalkan non fungsional contohnya satu web ini harus tersedia selama 24 jam dalam 7 hari. Nah, ini berhubungan dengan availability, jadi ketersediaan. Kemudian ada juga misalkan waktu akses untuk login ini minimal atau maksimal 0,5 detik. Nah, itu merupakan kebutuhan non fungsional. Jadi semua yang berhubungan dengan sistem, kebutuhan yang ada di dalam sistem tapi bukan fungsi, itu adalah kebutuhan non fungsional. Ya, jadi kata kuncinya fungsi dan bukan fungsi. Ya, itu perbedaannya ya karena ini nanti dua kebutuhan ini akan masuk di dalam SKPL sehingga ini harus bisa dipahami terlebih dahulu. Oke, selanjutnya saya bahas ke SKPL itu sendiri. Jadi ada satu dokumen di analisis itu ada dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau SKPL. Jadi ini merupakan salah satu dokumen di dalam RPL ya, khususnya di fase analisis. Nah, kalau di fase perencanaan kita bisa membuat apa kemarin project charter dan project scope. Kemudian di analisis ini ada SKPL. Nanti di desain atau perancangan itu ada DPPL ya atau deskripsi perancangan perangkat lunak. Kemudian ada juga misalkan di pengujian itu ada satu dokumen namanya HIPPL atau hasil implementasi pengujian perangkat lunak. Nah, semua dokumen ini punya template masing-masing ya. Oke, itu SKPL. Kemudian selanjutnya, nah selanjutnya ini lebih kepada lanjutan proyek ya. Jadi tugas proyek kelompok selanjutnya ya, kelompoknya masih sama, proyeknya masih sama, tinggal melanjutkan membuat SKPL. Nah, untuk SKPL ini tugasnya terbagi menjadi beberapa part atau beberapa bagian. Ada part 1, 2, dan final ya. Jadi yang nanti akan ada revisi itu part 1 dan part 2. Kemudian part final dikumpulkan saja tanpa ada revisi, dikumpulkan tapi akan dinilai juga.
Kemudian untuk part 1 di SKPL ini dikerjakan sampai poin 321 ya. Nanti bisa dilihat di template ya. Untuk tutorial ini ada, jadi pengisiannya seperti apa disediakan, sudah saya sediakan linknya di Kulino. Nah, instruksi lengkap mengenai tugas ini juga sudah saya share di Kulino. Di situ baik ada template SKPL-nya, kemudian ada link tutorialnya berupa video, kemudian ada batas pengumpulannya kapan. Nah, ini sudah tersedia ya. Kalau project dan kelompoknya masih tetap sama, ya. Jangan sampai pindah-pindah kelompok ya. Nah, kemudian kita lihat juga di sini untuk tutorial ya, saya sediakan 2 bagian. Jadi jangan sampai salah lihat, nanti tutorialnya cari yang object oriented karena saya menyediakan tutorial juga untuk SKPL yang struktural ya atau terstruktur di situ. Jadi kalian cari yang object oriented. Di sini ada 2 part. Kalian lihat dulu yang part 1 untuk pengisian SKPL part 1. Kemudian part 2 ini untuk SKPL part 2 dan final ya. Oke, ini sebagai referensi saja. Tapi kalau sudah bisa ya tidak usah lihat panduan juga tidak masalah. Kemudian kita ke sesi diskusi ya, silakan jika ada pertanyaan mengenai SKPL ataupun perkuliahan ataupun yang lain terkait dengan proyek kita. Kemudian saya ingatkan untuk setiap pertemuan harap absen ya, karena kalau nggak absen nanti absen kalian kosong, tidak bisa ikut ujian, kurang lebih seperti itu. Tolong absen di Kulino. Sudah saya buka dari 12:30 sampai 5 hari ke depan ya. Jadi sudah bisa mulai diisi untuk absennya. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Kita ke sesi diskusi. Silahkan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Kalau malu boleh tulis di kolom chat. Silahkan saya buka apa namanya sesi diskusinya. Silakan. Mas Anggi Danu mau bertanya mungkin. Mikrofonnya belum nyala itu. Oh malah. Nggak ada pertanyaan ini. Ini ada orangnya nggak ya? Oh ini. Pak. Belum. Mas Anggi belum. Mbak Alfiani mungkin mau bertanya. Pak, berarti itu pembuatan apa? Halo? Kok suaranya terputus? Mbak Alfiani suaranya terputus. Cek suara yang lain, ada suaranya nggak nih? Kayaknya nge-lag itu, Pak. Jaringannya itu. Oh, jaringannya ya. Saya kira punya saya. Oke, yang lain ada pertanyaan mungkin silakan atau mau berdiskusi mengenai perkuliahan kita atau apapun silakan. Ya, karena saya bilang bahwa materinya tidak terlalu banyak kalau untuk PPL ini, jadi kita lebih banyak memang ke tugas proyeknya.
secara bertahap. Oke, silakan ada yang mau bertanya? Cukup? Cukup, Pak. Cukup. Tadi Mbak Alfiani kayaknya mau bertanya tapi kok malah nge-lag. Silakan. Nggak ada. Nggak ada. Kira-kira ada kendala atau permasalahan? Ada permasalahan apa? Silakan disampaikan. Pada ini semua ya. Ngantuk semua ya. Mbak Laila mungkin mau bertanya atau Gimana Pak? Saat mungkin ini belum ada sih Pak. belum ya. Ya mungkin waktu pengerjaannya mungkin baru ada. Ya. Oke, kalau waktu memang batasnya memang waktunya ya harus segitu karena memang bertahap ya. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan berarti nggak ada diskusi berarti sudah selesai kuliah. Oke. Jangan lupa absen ya di Kulino ya. Siapa? Ya. Saya cukupkan kalau tidak ada pertanyaan ataupun diskusi lagi. Terima kasih atas kehadirannya di online meeting kita di pertemuan 4. Selanjutnya nanti kita asinkronus lagi ya di pertemuan 5 dan 6. Kemudian kita nanti online meeting lagi di pertemuan ke-7 sebelum UTS. Oke. Itu ya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.